Shalom, perkenalkan nama saya Martulus Anampun, NIM 21010409, saya Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Baik, di video saya kali ini saya akan membahas tentang administrasi kurikulum, yaitu diampu oleh dosen Ibu Teti Manulang MSc. Baik, sebelum ke administrasi kurikulum, tentu kita pernah bertanya seperti apa itu kurikulum. Nah, secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurar yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum ini berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, istilah kurikulum dipakai dalam dunia pendidikan dan pengajaran, yang dalam konteksnya kurikulum dapat diartikan secara sempit dan luas. Nah, dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Sedangkan dalam pengertian luas, kurikulum ini adalah sama pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum ini adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, dalam kaitannya dengan hal ini, pada tingkat sekolah apapun, yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi peserta didik. Nah, karena pada dasarnya pengelolaan atau manajemen pendidikan fokus terhadap segala usahanya dan praktek belajar mengajar atau PBM. Oke, selanjutnya masuk ke paradigma dan perencanaan kurikulum. Yang pertama, paradigma. Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangnya, sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu. Nah, dan paradigma kurikulum bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, baik itu mengenai penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Nah, selanjutnya masuk ke fungsi dan struktur kurikulum. Yang pertama itu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum secara luas adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan alat atau usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Nah, tujuan pendidikan tersebut diantaranya yang pertama itu tujuan nasional atau pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional atau lembaga atau institusi. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau bidang studi. Yang keempat, tujuan instruksional atau penjabaran bidang studi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fungsi kurikulum itu dapat dibagi ke dalam beberapa pengelompokan berdasarkan pihak yang berkaitan dengan kurikulum tersebut. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum ini adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Nah, hal ini berkaitan juga dengan pengajaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Selanjutnya masuk ke struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Struktur kurikulum juga gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan lebih lanjut. Struktur kurikulum ini menggambarkan posisi belajar seorang siswa, yaitu apakah mereka
harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur ataukah kurikulum memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan berbagai pilihan. Struktur kurikulum pendidikan menengah. Saya di sini mengambil struktur di dalam pendidikan menengah, yaitu terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Di antaranya itu yang pertama, mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di suatu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan. Yang kedua, mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka. Yang ketiga itu, mata pelajaran wajib merupakan mata pelajaran yang harus diambil oleh setiap peserta didik di SMA atau MA dan SMK atau MAK. Sedangkan mata pelajaran pilihan untuk SMA atau MA berbeda dengan untuk SMK atau MAK. Untuk SMA, mata pelajaran pilihannya bersifat akademik. Sedangkan untuk SMK, mata pelajaran pilihannya bersifat akademik dan vokasi. Selanjutnya masuk ke pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum ini merupakan panduan antara dua kurikulum atau lebih, sedemikian sehingga menjadi suatu persatuan yang utuh, dan dalam aplikasi pada kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat menggairahkan proses pembelajaran serta pembelajaran menjadi lebih bermakna karena senantiasa mengkaitkan dengan kegiatan praktis sehari-hari sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, pelaksanaan kurikulum. Keberhasilan kurikulum dapat diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang tertuang di dalam kurikulum. Sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki, keberhasilannya sangat tergantung pada guru. Kurikulum yang sederhana pun, apabila gurunya memiliki kemampuan, semangat, dan dedikasi yang tinggi, hasilnya akan lebih baik dari desain kurikulum yang hebat tetapi kemampuannya, semangat, dan dedikasi gurunya rendah. Sukma Dinato menegaskan harapan hal yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum itu. Yang pertama, pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang kedua, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Yang ketiga, kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi kurikulum. Pengawasan kurikulum. Pengawasan dalam bahasa Inggris disebut dengan controlling. Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskan sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum atau yang terakhir atau langkah yang terakhir dalam pengembangan kurikulum, yaitu evaluasi. Evaluasi ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang seksama adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi dirasa sebagai suatu proses membuat keputusan, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada penjelasan dari saya yang masih kurang dimengerti, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Juan.